Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Wahyu akan menyampaikan materi pengolahan. Pada semester 2 ini, materinya masih sama dengan materi kita pada semester 1, yaitu tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Hanya saja yang membedakan adalah jenisnya. Semester kemarin, kita sudah mengolah bahan dari peternakan dan perikanan menjadi makanan jadi. Nah, sekarang kita akan mengolah bahan pangan setengah jadi dan hasil samping dari hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Apa itu bahan pangan setengah jadi? Oke, kita akan membahasnya. Makanan dari bahan pangan setengah jadi yaitu ada bahan pangan mentah yang telah mengalami pengolahan dengan cara pengawetan. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya siap dikonsumsi, tapi masih perlu pengolahan lebih lanjut menjadi makanan siap saji. Untuk jenis dan manfaatnya, yang pertama itu ada bakso ikan. Olahan ikan yang terdiri dari beberapa pilihan bahan pokok seperti ikan tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Bahan ini diramu dengan tepung tapioka dan racikan bumbu istimewa. Bakso ikan memiliki tekstur yang lebih lembut dan gurih. Kemudian yang kedua itu ada dendeng cumi. Makanan kering ini sebagai salah satu produk awetan yang diolah secara tradisional dan modern. Lembaran daging cumi-cumi diberi campuran gula, garam, dan bumbu-bumbu lain kemudian dikeringkan. Dendeng cumi merupakan makanan tradisional dengan kandungan gizi seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan besi, serta memiliki masa simpan yang lebih lama. Kemudian yang ketiga itu ada terasi udang. Terasi udang itu disebut juga dengan belacon, berbentuk seperti pasta atau adonan berwarna hitam kecoklatan atau merah. Biasanya digunakan untuk membuat sambal, kerupuk terasi, dan bumbu atau bahan penyedap masakan. Kemudian yang selanjutnya itu ada tepung rumput laut. Ini adalah hasil dari olahan rumput laut, dimanfaatkan oleh industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya itu ada telur asin. Telur asin ini adalah masakan berbahan dasar telur dengan cara diawetkan melalui diasinkan. Diberi garam terlebih dahulu untuk menonaktifkan enzim perombak. Telur yang diasinkan biasanya itu adalah telur iti atau telur bebek. Yang selanjutnya itu ada dendeng daging. Dendeng daging yaitu daging yang dipotong tipis menjadi serpihan yang lemaknya dipangkas, dibumbui dengan saus asam, asin atau manis, dengan dikeringkan atau diasinkan dan dijemurkan. Selanjutnya itu ada kornet. Kornet ini bentuknya gilingan daging halus yang berbumbu. Produk ini tersedia dalam kemasan kaleng atau saset. Dengan dijadikan kornet, masa penyimpanan daging sapi segar dapat teratasi. Daging kornet ini biasanya dihidangkan sebagai campuran perkedel, telur dadar, mie rebus, pengisi roti, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu ada keju. Keju merupakan hasil olahan dari susu dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Oke, yang kedua itu ada makanan dari bahan pangan hasil samping. Apa itu? Bahan pangan hasil samping adalah bahan pangan bukan yang utama. Itu dari hasil perikanan dan peternakan itu sendiri. Contohnya seperti tulang, kulit, jeroan, atau sisik. Nah, hasil samping dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan ini dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi makanan siap konsumsi seperti mie bakso, ceker ayam, keripik ceker, kerupuk kulit, dan lain-lain. Oke, untuk jenis dan manfaatnya itu yang pertama ada kepala ikan. Nah, kepala ikan ini diambil dari tubuh ikan. Bagian ini dapat diolah menjadi hidangan yang lezat dan bergizi. Contohnya itu adalah gulai ikan atau bisa dijadikan sup ikan, sup kepala ikan. Yang kedua itu ada kulit. Kulit adalah bagian paling luar. Kulit dapat diolah menjadi kerupuk dan masakan lainnya. Yang selanjutnya itu ada ceker ayam. Ceker ayam ini adalah bagian tubuh ayam pada bagian kaki. Teksturnya unik dan rasanya gurih sehingga digemari banyak orang.
Ceker ayam memiliki nilai gizi dan manfaat bagi tubuh. Kandungannya antara lain yaitu protein, kolagen, zat kapur, dan kartilago. Yang selanjutnya itu ada tulang ikan. Tulang ikan terdapat pada bagian dalam tubuh ikan. Pengolahannya dengan cara dikeringkan dan digiling menjadi tepung dan diolah menjadi camilan seperti pangsit ikan, stik ikan, kerupuk, dan lain-lain. Oke, itu dulu ya materi yang dapat Bu Wahyu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas teknik pengolahan dari pengolahan setengah jadi dan hasil samping hasil peternakan dan hasil perikanan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat BDR. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.